Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Fuchashu mengetahui dari mulut lebih dari selusin murid bahwa mereka belum melihat tanda Fucha selama periode waktu ini. Oleh karena itu, Fuchahen memerintahkan 300 miliar murid sekte dan pejabat tinggi untuk mencari mayat Fuchahen. Pada saat yang sama, jika ada yang memberikan informasi tentang pembunuhan Fuchahen, mereka akan diberi hadiah. Pada saat yang sama, Fuchasu mengatakan bahwa jika si pembunuh tertangkap, si pembunuh dan klan si pembunuh akan ditebas dengan 1000 pedang. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian. Dalam 3 hari, kematian Tuan Muda ke-16 Fuchahen benar-benar mengejutkan seluruh benua Timur Shenzong. Terutama Tuan Muda dan Tuan kedua hingga ke-15 secara pribadi diselidiki oleh Fuchashu. Dalam hati Fuchashu, dia benar-benar tidak percaya, melihat seluruh wilayah Dewa Dongzu, selain 15 putranya yang lain, masih ada orang yang berani membunuh Fuchahen. Tidak masuk akal bagi Fuchashu untuk berpikir demikian, karena tidak ada banyak perbedaan antara Dongzu Shenzong dan keluarga kerajaan. Demi keuntungan, keturunan keluarga kerajaan akan saling membunuh yang dapat naik tahta di masa depan, dan putra-putra Dongzu Shenzong sendiri tidak bisa lepas dari kepentingan ini, dan menyingkirkan saudara-saudaranya. Namun, setelah penyelidikan menyeluruh, Fuchashu hampir yakin bahwa bukan 15 putranya yang lain yang melakukannya. Segalanya menemui jalan buntu, dan pembunuhnya tidak dapat ditemukan untuk saat ini. Apa yang membuat Fuchashu marah adalah bahwa pembunuhnya belum ditemukan untuk saat ini, tetapi seluruh sekte telah mencari hampir seluruh sekte, dan tubuh putranya belum ditemukan. Ketika Fuchashu sangat tertekan, berita datang dari Dongzu Shenhu yang membuatnya bersemangat. Beritanya adalah Shen Subing setuju untuk menikahinya setelah setengah tahun. Satu-satunya syarat adalah bahwa dalam waktu setengah tahun, Shen Subing tidak ingin membiarkan anak-anaknya mengganggu dia dan saudara perempuannya. Tiba-tiba, Fuchashu berpikir bahwa putranya yang ke-16, Fuchahen selalu tamak akan kecantikan, apakah dia pergi ke Dongzu Shenhu untuk menggoda mereka dan dibunuh karena ketidaksiapannya. Begitu ide ini datang kepadanya, Fuchashu segera memerintahkan untuk memindahkan semua murid yang menjaga Dongzu Shenhu kembali ke sekte, dan mengatur kembali 100 murid Jinmen yang berada dalam kesempurnaan agung dari alam Dewa Tao untuk menjaga Dongzu Shenhu. Murid Dongzu Shenzong dibagi menjadi sekte luar, sekte dalam, sekte elit, sekte inti, sekte jenius, dan sekte emas. Tidak ada keraguan bahwa murid Jinmen adalah murid medali emas dari benua Timur Shenzong. Setelah mengingat para murid yang menjaga Danau Dongzu Shenhu, Fuchashu memastikan bahwa Fuchahen belum pernah ke Danau Dongzu Shenhu. Akibatnya, penyelidikan terhadap si pembunuh sekali lagi menemui jalan buntu. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan berlalu. Pada saat ini, 2 bulan telah berlalu sejak Fuchahen meninggal. Di gerbang dalam, di Gunung Kunsen, di kuil Kunsen. Tan Yun mengerutkan kening dan mondar-mandir di dalam ruangan. Tan Yun, ada apa? Tanya Yu Yunxi. Tan Yun berkata sambil berpikir, sudah waktunya untuk menambahkan bahan bakar ke api lagi, ucap Tan Yun. Tambahkan bahan bakar ke api, ucap Yu Yun bingung. Iya, mata Tan Yun berkedip, dan dia berkata, Yunxi, hitung waktunya, masalah membunuh Han Xing di kota Dongzhoufang harus didengar oleh tetua ketiga. Setelah tetua ketiga belajar, dia pasti akan datang padaku, pada saat itu, jika aku membunuhnya, bahkan jika saudara Fang Yuan membantu kita, itu mungkin tidak dapat menghindari kecelakaan dari Fuchashu, dan dia adalah putra yang sangat berharga. Dengan cara ini, Fuchashu akan benar-benar marah, dan kemudian kami akan meningkatkan upaya kami untuk menemukan si pembunuh. Saat ini, kami akan bertindak lagi dan menggali tetua ketiga yang mengubur kepala Fucha di belakang istana. Pada saat itu, saya akan mendapat hadiah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi mengangguk dan berkata, ini strategi yang bagus, kamu bisa memilikinya, ucap Yu Yunxi. Guru, murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Pada saat ini, suara murid tertua Cheng Kun Long Yue terdengar di luar aula. Yunxi, sepertinya ada berita, Tan Yun berkata, masuklah ke aula untuk berbicara, ucap Tan Yun. Kemudian Tan Yun dan Yu Yunxi yang masih menyamar,
datang ke aula utama di lantai 1. Long Yue memasuki aula dan berkata dengan hormat kepada Tan Yun, "Guru, murid mendengarkan perintah Anda dan mengintai di depan gerbang gunung. Mereka menemukan bahwa orang kepercayaan Diaken Han adalah murid Kong Song, dan bergegas kembali ke benua timur Shenzong. Kong Song harus memberi tahu tetua ketiga tentang pembunuhanmu terhadap Han Xing. Guru, ayah mertua tetua ketiga adalah tetua penegak hukum dari sekte elit. Dengan dukungan ini, dia pasti akan mempermalukanmu. Guru, Anda harus lebih awal bersiap," ucap Long Yue. Pada titik ini, Long Yue memandang Yu Yunxi dan berkata dengan hormat, "Nyonya, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan," ucap Long Yue. "Silakan," ucap Yu Yunxi berkata dengan nada Fang Yuan. Long Yue berkata, "Nyonya, kakak laki-lakimu adalah kakak tertua dari sekte elit. Untuk jaga-jaga, kamu harus meminta kakak laki-lakimu untuk membantu guru kan," ucap Long Yue. "Oke, guru dan aku akan mempertimbangkannya," ucal Yu Yunxi. Hanya dalam 2 bulan, Tan Yun dan Yu Yunxi menemukan bahwa Long Yue ini bukan orang jahat. Pada saat yang sama, melalui ingatan, Tan Yun dan keduanya juga tahu bahwa meskipun Long Yue adalah murid tertua Cheng Kun, dia juga merupakan Ting Teng Cheng Kun. Jika disesuaikan di masa depan, itu adalah bahan yang bisa dibuat. Bagaimanapun, kekuatan Long Yue menempati urutan pertama di antara 50 miliar murid batiniah. Bakat dan pemahamannya tinggi, terbukti dengan sendirinya. Di mata Tan Yun, sangat disayangkan bahwa Long Yue tinggal di Dongzu Shenzong dengan moral yang sangat korup. "Yue, guru punya satu hal, aku akan menyerahkannya padamu," Tan Yun berkata, "masalah ini melanggar aturan sekte. Setelah terungkap, itu akan menjadi hukuman mati, apakah kamu berani?" ucap Tan Yun. Long Yue tiba-tiba berlutut, "Guru, murid ini tidak takut," ucap Long Yue. "Bangunlah," guru hanya dengan santai berkata, "saya ingin melihat apakah Anda setia atau tidak," ucap Tan Yun. Setelah Long Yue bangun, Tan Yun berkata, "Kamu mundur," ucap Tan Yun. "Murid mematuhi perintah, murid ini pensiun," ucap Long Yue menerima perintah dan pergi. "Tan Yun, apakah kamu sedikit menyukai Long Yue?" ucap Yu Yunxi bertanya. "Iya," Tan Yun berkata, "putra ini adalah laki-laki yang diciptakan di masa depan. Sebelum kita pergi, aku berencana untuk membawanya pergi dan menjaganya di sisiku," ucap Tan Yun. "Baiklah, aku setuju," ucap Yu Yunxi. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Tan Yun berkata, "Yunxi, kamu pergi ke gerbang elit sekarang dan meyakinkan tetua elit untuk datang ke gerbang dalam untuk membantuku. Ingat bahwa kamu tidak akan muncul sampai tetua elit datang. Jika aku membunuh tetua ketiga, ketika para tetua penegak hukum elit maju, maka keluarlah untuk membantuku," ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata dengan tegas, "Identitasku saat ini adalah Fang Yuan, demi aku, dia pasti akan datang untuk membantumu." "Aku pergi," ucap Yu Yunxi. Ketika Yu Yunxi hendak pergi, Tan Yun berkata, "Yunxi." "Hah?" Yu Yunxi tiba-tiba menoleh ke belakang. "Hati-hati, jangan gegabah, jangan mengekspos dirimu sendiri," desak Tan Yun. "Aku mengerti," Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan khawatir di matanya yang indah, "aku tahu bahwa apa yang kamu lakukan selanjutnya pasti akan sangat berbahaya. Berjanjilah padaku untuk tidak membuat kesalahan, jika tidak, kamu akan jatuh ke suatu tempat malapetaka," ucap Yu Yunxi. Tan Yun mengangguk berat, "Aku akan menghadapinya, jangan khawatir," ucap Tan Yun. "Baiklah, kalau begitu aku pergi," ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi mengatakan itu, dia melangkah keluar dari kuil Kun, dan pergi melalui lautan awan yang luas dengan kecepatan ekstrim menuju gerbang elit. Pada malam hari, bintang-bintang jatuh ke langit. Tan Yun melangkah keluar dari kuil Kunsen, menukik turun dari gunung Kunsen, dan menghilang ke dalam malam. Setengah jam kemudian, di pintu bagian dalam, di paviliun Qin Feng. Paviliun ini adalah kediaman Diaken Qin dari pintu bagian dalam, dan Diaken Qin adalah orang kepercayaan dari tetua ketiga, Han Cheng Xuan. Seberkas cahaya jatuh dari cahaya bulan dan berubah menjadi Tan Yun dari luar paviliun. "Apakah Diaken Qin ada di sana?" ucap Tan Yun. Mencicit, pintu paviliun terbuka, dan seorang pria parubaya berkumis melihat Tan Yun, meskipun matanya menghina, tetapi dia masih membungkuk dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang tetua inginkan datang ke sini larut malam, apa yang Anda cari?" "Oh ya, ada apa denganmu Penatua Agung?"
hanya saja wilayahmu mundur, rambutmu putih semua, ucap Qin Feng. Tan Yun secara alami bisa melihat sekilas bahwa Qin Feng berada di alam Dewa Tao. Alam tetua agung ini telah mundur, dan rambutnya memutih, itu tidak masalah, Tan Yun berkata, 6 ang penting adalah penatua agung ini ada hubungannya denganmu, ayo masuk dan bicara, ucap Tan Yun. Setelah menemukan bahwa ranah Tan Yun telah mundur, Qin Feng menjadi semakin tidak mengambil Tan Yun dengan serius. Tetua pertama tidak bisa berbicara secara diam-diam, bawahan milik tetua ketiga, dan dia tidak berani mendekati tetua pertama. Penatua Agung, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat mengatakannya di sini, untuk masuk, mari kita lupakan saja, ucap Qin Feng. Kekosongan tiba-tiba bergoyang, Tan Yun maju selangkah, cakar tangan kanannya meraih leher Qin Feng, dan tangan kirinya menamparkan wajah Qin Feng. Segera, tanda 5 jari yang jelas muncul di wajah Qin Feng. Plop, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Qin Feng ke paviliun. Setelah itu, Tan Yun melangkah ke paviliun, memasang penghalang kedap suara, dan menatap Qin Feng dengan dingin, kamu seperti apa, kamu berani berbicara dengan tetua agung ini, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Qin Feng mengepalkan tinjunya dan menatap Tan Yun, penatua, jangan menipu orang terlalu banyak, ucap Qin Feng. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia menggunakan mata ilahi Hongmengnya, dan matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Ketika Qin Feng dan Tan Yun saling memandang, dia tercengang. Tan Yun berkata tanpa ragu, pergi ke aula Tuan Muda ke-12 sekarang dan beritahu Fu Chaqiu bahwa tetua ketiga memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya, dan minta dia untuk datang ke gerbang dalam Gunung Jubao untuk menemukan tetua ketiga. Jika Fu Chaqiu bertanya mengapa tetua ketiga memintanya untuk datang sendiri, Anda baru saja mengatakan bahwa tetua ketiga memiliki sesuatu untuk ditunda, masalah ini sangat penting, Anda harus membiarkan Tuan Muda ke-12 datang secepat mungkin, mengerti, ucap Tan Yun. Qin Feng berkata dengan datar, dimengerti, ucap Qin Feng. Tan Yun berkata sambil mencibir, lupakan apa yang saya lakukan di sini hari ini, Anda bisa pergi, ucap Tan Yun. Iya, Qin Feng menjawab dan melangkah keluar dari paviliun, bangkit ke langit dan menghilang tanpa jejak. Mata Tan Yun suram setelah menggunakan teknik sembunyi-sembunyi untuk meninggalkan paviliun, dia disergap di satu-satunya jalan ke Gunung Jubao, siap untuk mencegat Tuan Muda ke-12, yaitu Fu Chaqiu. Alasan mengapa Tan Yun menyerang Fu Chaqiu adalah karena Tan Yun mengetahui dari ingatan Cheng Kun bahwa Han Cheng Xuan dan ayah mertuanya semuanya setia kepada Fu Chaqiu, dan mereka juga salah satu putra Fu Chaqiu yang paling dihormati. Meskipun Fu Chaqiu hanya berada di alam Tao tingkat ke-6, ia dapat melompati katak untuk membunuh orang-orang di alam Dewa Tao tingkat kedua. Tan Yun sangat yakin bahwa ketika Fu Chaqiu mengetahui permintaan Han Cheng Xuan, dia akan datang dalam semalam. Selain itu, ada tempat tinggal sementara untuk Fu Chaqiu di pintu bagian dalam, jika Fu Chaqiu ada, dia pasti akan datang. Waktu berlalu menit demi menit, dan 2 jam penuh kemudian, Tan Yun yang bersembunyi di hutan, tiba-tiba memiliki niat membunuh di mata bintangnya. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa di bawah sinar bulan yang cerah, seorang pemuda mengenakan jubah emas dan alam Tao tingkat 6 terbang di atas hutan dan menuju Gunung Jubao. Melalui ingatan Cheng Kun, Tan Yun sekilas mengenali bahwa bocah berjubah emas itu adalah putra ke-12 Fu Chaqiu, yaitu Fu Chaqiu. Bas! Tan Yun yang menggunakan teknik tembus pandang, menahan napas, terbang ke langit dari hutan, mengejar Fu Chaqiu. Fu Chaqiu yang tidak menyadari bahaya sama sekali, tampak tidak senang dan berkata pada dirinya sendiri, begitu berani Han Cheng Xuan terlalu berani untuk meminta Tuan Muda ini untuk menemukannya secara pribadi, ucap Fu Chaqiu. Setelah itu, tiba-tiba, kekosongan di sekelilingnya seperti riak air, dan seseorang telah memasang penghalang untuk menghalangi kesadaran dan suara spiritual. Siapa, keluar dari Tuan Muda ini, ucap Fu Chaqiu berkata dengan tajam. Tuan Muda ke-12, jangan marah, bawahan akan keluar, mengikuti suara samar, Tan Yun keluar dari kehampaan di depan Fu Chaqiu. Fu Chaqiu menatap Tan Yun, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan untuk menghentikan Tuan Muda ini, ucap Fu Chaqiu. Mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah,
Tuan Muda ke-12, bawahan ini menghentikanmu karena aku tahu siapa yang membunuh Tuan Muda ke-16, ucap Tan Yun. Apakah ini benar? Ucap Fu Caqiu sadar, dia tahu bahwa begitu dia menangkap si pembunuh, ayahnya akan lebih memperhatikannya. Itu benar sekali, nada suara Tan Yun menegaskan. Fu Caqiu berkata dengan tidak sabar, Cheng Kun dengan cepat berkata, selama kamu memberitahu Tuan Muda ini si pembunuh, mulai sekarang, Tuan Muda ini akan melindungimu dan tidak akan membiarkan Han Cheng Xuan menggertakmu, ucap Fu Caqiu. Tan Yun mengaitkan jarinya pada Fu Caqiu, Tuan Muda ke-12, mendekatlah, dan bawahan akan memberitahumu, ucap Fu Caqiu. Oke, Fu Caqiu maju selangkah, muncul di samping Tan Yun, siap mendengarkan. Ketika bibir Tan Yun dekat dengan Fu Caqiu, dia berpikir bahwa dia telah sering menganiaya istri dan tunangannya selama ribuan tahun, dan ledakan kemarahan pecah di hati Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba memeriksa dan menggigit telinga Fu Caqiu. Ah, telinga Tuan Muda ini, ucap Fu Caqiu. Dalam teriakan serak Fu Caqiu, telinga kanan Tan Yun digigit paksa. Fu Caqiu melangkah mundur ke udara, memelototi Tan Yun, dan meraung, kamu bajingan, kamu ingin mati. Suara Fu Caqiu tiba-tiba berhenti, tetapi di hadapannya, penampilan Cheng Kun hampir dengan cepat berubah menjadi penampilan Tan Yun. Siapa kamu? Ucap Fu Caqiu memiliki firasat buruk. Itu pertanyaan yang bagus. Tan Yun meludahkan telinga ke mulutnya, matanya berangsur-angsur memerah dan menjadi haus darah. Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku ingin menjawab pertanyaan lain untukmu. Kamu tidak ingin tahu, siapa yang membunuhnya? Apakah kamu merindukan binatang itu? Fu Cahen, kamu dengarkan dan itu adalah aku, ucap Tan Yun. Tunggu aku, ketika Fu Caqiu hendak berbalik dan lari menyelamatkan nyawanya, Tan Yun melintas dan muncul di depannya dada Fu Caqiu. Bang kaca, dalam suara gohuge yang tumpul, Fu Caqiu diserang, beberapa tulang rusuk, dadanya runtuh, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya meledak seperti bola meriam. Wosh! Tan Yun melakukan tendangan voli dari dekat ke tubuh, mengubah tangan kirinya menjadi cakar, dan meraih leher Fu Caqiu. Kelima jarinya perlahan mengerahkan kekuatan, dan ada suara menakutkan dari lehernya, seolah-olah lehernya akan putus. Jangan bunuh aku. Mata Fu Caqiu melotot, dan dia ketakutan. Ayo buka syaratnya, selama kamu mengatakannya, aku akan melakukannya. Tolong jangan bunuh saya, ucap Fu Caqiu. Tan Yun menutup telinga dan menggertakkan giginya, sekarang saya bisa menjawab pertanyaan Anda sekarang. Anda ingat nama saya Tan Yun, suami Sen Subing, Ji Yuyan, Tantai Xianer. Tahun-tahun sebelumnya, Anda dan saudara-saudara Anda, lebih dari sekali saya pergi ke tepi danau Dongzu Senhu dan ingin mendapatkan wanita saya, ucap Tan Yun. Fu Caqiu ketakutan, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda berambut putih pembunuh di depan dia sebenarnya adalah suami Sen Subing. Fu Caqiu tidak tahu bahwa Tan Yun ada di sini untuk membalas dendam, maka dia bodoh. Tan Yun, dengarkan aku. Fu Caqiu dicekik leher Tan Yun dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Aku akui, aku ingin memukul wanitamu, tapi aku tidak berhasil. Tan Yun, asalkan kau bersedia menyelamatkan hidupku, mulai sekarang. Sebelum kata-kata Fu Caqiu jatuh, dia dipotong oleh Tan Yun dengan senyum muram. Biarkan kamu pergi, apa itu adil, ucap Tan Yun. Pada saat ini, di mata Fu Caqiu, Tan Yun adalah iblis. Fu Caqiu, dengarkan, Tan Yun tertawa jahat, sebelum saudara laki-lakimu yang ke-16 Fu Cahen meninggal, tidak hanya anggota badannya yang diamputasi olehku, tetapi aku juga membuatnya tidak bisa menjadi laki-laki bahkan ketika dia meninggal, dan kamu akan sama, ucap Tan Yun. Fu Caqiu benar-benar ketakutan, dia terlahir sebagai Tuan Muda ke-12 Dongzu Shenzong, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti, karena di dalam hatinya, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Tetapi hari ini, tidak hanya mati, tetapi juga mati dengan cara yang begitu tragis, bagaimana mungkin dia tidak panik? Tan Yun, jangan. Mengikuti teriakan histeris Fu Caqiu, Tan Yun mencubit lehernya dengan tangan kirinya, dan melemparkan pedang dewa dengan tangan kanannya, memotong lengannya, kakinya seperti kilat. Segera, pedang menusuk perut bagian bawah Fu Caqiu. Rasa sakit itu membuat Fu Caqiu hampir pingsan. Fu Caqiu, kamu tidak perlu merasa kesepian. Aku berjanji bahwa dalam bulan April,
aku akan membiarkan 14 saudaramu yang lain menemanimu dan Fu Chahen, Tan Yun berkata dengan galak, ingat, jika ada kehidupan setelah kematian, jangan sakiti aku lagi Tan Yun. Oh, ya maafkan aku, sayangnya, aku akan menghancurkan jiwa dan janinmu, dan kamu tidak memiliki kehidupan setelah kematian, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Fu Chaqiu benar-benar terbelah, Tan Yun, aku mengutuk kamu. Retak, sebelum Fu Chaqiu selesai berbicara, Tan Yun mencubit lehernya. Bang, dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, mayat tanpa kepala Fu Chaqiu dihancurkan oleh kekuatan Pengzu. Ketika jiwa Tao dan 6 embrio Tao terbang keluar dari kepalanya, mereka dihancurkan dengan kejam oleh Tan Yun. Tan Yun terkejut, dan setelah mengeluarkan darah dari tubuhnya, dia menyingkirkan cincin Fu Chaqiu Zu, dan memasukkan kepalanya ke dalam kotak kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, Tan Yun mengangkat penghalang dan menggunakan teknik tembus pandang untuk menuju Gunung Jubao. Setengah jam kemudian, ketika Tan Yun hanya seperempat dari Gunung Jubao, tiba-tiba, raungan Han Cheng Xuan terdengar, apa katamu? Cheng Kun bajingan itu membunuh keponakanku di luar kota Dongyufang, ucap Han Cheng Xuan. Di puncak Gunung Jubao, Kong Song, murid yang melaporkan surat itu kepada tetua ketiga, merangkak di depan Han Cheng Xuan, dan gemetar, ya, tetua ketiga, dia Ken Han yang dibunuh oleh tetua pertama, ucap Kong Song. Bajingan Cheng Kun, Han Cheng Xuan gemetar karena marah, kamu berani membunuh keponakanku, aku tidak akan pernah melepaskannya, ucap Han Cheng Xuan. Han Cheng Xuan yang berada di alam Dewa Tao tingkat 8, sangat marah, di dalam hatinya, meskipun Cheng Kun juga kuat tingkat ke-8 dari alam Dewa Tao, kekuatannya sedikit lebih rendah dari dirinya sendiri, untuk mengajari Cheng Kun pelajaran sendiri, tidak ada masalah. Cheng Kun, tunggu aku, ucap Han Cheng Xuan. Ketika Han Cheng Xuan berbalik dan hendak menuju ke Gunung Kunsen, Kong Song berkata dengan gemetar, tetua ketiga, tunggu sebentar, murid memiliki sesuatu untuk dilaporkan, ucap Kong Song. Han Cheng Xuan memarahi. Kong Song tidak berani mengangkat kepalanya dan berkata, melapor kepada tetua ketiga, tetua pertama mengatakan bahwa dia memiliki Anda dan dia Ken Han di tangannya, dan dia memiliki pegangan bahwa Anda mencuri kekayaan sekte dalam, dan dia akan pergi ke Master Sektor untuk melaporkanmu, ucap Kong Song. Mendengar ini, wajah Han Cheng Xuan tiba-tiba berubah, dan kemarahan di matanya digantikan oleh kesuraman, penatua ini tahu, kamu harus mundur, ucap Han Cheng Xuan. Setelah murid itu pergi, mata Han Cheng Xuan sedikit menyipit, dan ada warna serius di matanya, dia diam-diam berkata. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh Master Sekte, jika tidak, Tuan Muda ke-12 akan terlibat. Pada saat itu, masalah ini akan menjadi serius, dan aku pasti akan mati, ucap Han Cheng Xuan. Memikirkan hal ini, membunuh niat muncul di mata Han Cheng Xuan, Cheng Kun, kamu memaksaku. Aku melihat kamu takut padaku sebelumnya, penakut dan pengecut, jadi aku membuat kamu dan Fang Yuan tidak mati, tapi sekarang aku tampaknya terlalu baik, ucap Han Cheng Xuan. Dalam hati Han Cheng Xuan, dia tidak akan membiarkan kakak laki-laki Fang Yuan, Fang Long pergi, di matanya, karena kesetiaannya pada Fu Chaqiu, salah satu putra terpenting dari Master Sekte. Han Cheng Xuan mengambil hatinya dan memutuskan untuk membunuh Cheng Kun malam ini apapun yang terjadi. Setelah mengambil keputusan, Han Cheng Xuan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di puncak Gunung Jubao, dan menuju Gunung Kunsen dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, Tan Yun yang bersembunyi di pegunungan, menemukan Han Cheng Xuan melewatinya dengan kecepatan tinggi. Menunggu Han Cheng Xuan pergi kemudian, Tan Yun yang menggunakan teknik sembunyi-sembunyi, naik ke langit. Butuh beberapa saat untuk mencapai Gunung Kunsen, dan dengan cepat mengubur kotak kayu berisi kepala Fu Chaqiu di belakang aula harta karun. Setelah semuanya selesai, sudut mulut Tan Yun naik sedikit, Han Cheng Xuan, saya pikir Anda akan pergi ke gerbang elit untuk meminta bantuan ayah mertua Anda sesegera mungkin, tetapi saya tidak berharap Anda pergi ke pertemuan sendirian dan pergi ke Gunung Kunsen untuk membunuhku. Itu sangat bagus sekarang. Malam ini adalah hari kematianmu, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun meninggalkan Gunung Harta Karun dan terbang menuju Gunung Kunsen. 1 jam kemudian, wosh, Han Cheng Xuan terbang ke langit dan mendarat di puncak Gunung Kunsen. Murid telah melihat tetua ketiga. Di luar kuil Kun,
10 murid dalam yang dipimpin oleh Long Yue dengan hormat berkata kepada Han Chengxuan. Bangun, Han Chengxuan meminta 10 orang untuk bangun. Apakah gurumu ada di sini? Ucap Han Chengxuan. Long Yue membungkuk dan berkata, lapor kepada tetua ketiga, guruku keluar dan belum kembali, ucap Long Yue. Oh ya, Han Chengxuan bertanya, kemana dia pergi? Ucap Han Chengxuan. Murid ini tidak yakin, ucap Long Yue. Oh, begitu, maka penetua ini akan masuk dan menunggu dia kembali, ucap Han Chengxuan, dan ingin mendorong pintu kuil kun. Penatua ketiga, guruku tidak ada di sini, mengapa kamu tidak kembali besok? Ketika suara Long Yue jatuh, Han Chengxuan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Long Yue, kamu tidak tahu ada apa. Sebelum dia selesai berbicara, suara acuh tak acuh muncul di benaknya di langit, penatua ketiga, bahkan jika Long Yue mengatakan sesuatu yang salah, itu harus aku gurunya yang memberi dia pelajaran, ini bukan giliranmu bajingan, ucap suara itu. Detik berikutnya, Tan Yun meledak dari langit berbintang, dia menembak jatuh dan muncul di depan Long Yue. Guru, begitu Long Yue membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tan Yun, Long Yue bawa saudara juniormu dan segera pergi, ucap Tan Yun. Long Yue menarik napas dalam-dalam, melihat kembali ke 9 saudara junior, dan berkata, ikuti aku, ayo pergi, ucap Long Yue. Baik kakak senior, 9 murid mengikuti Long Yue dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Di puncak Gunung Kunsen, Tan Yun dan Han Chengxuan berdiri saling berhadapan. Cheng Kun, apa kamu punya nyali untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan, ucap Han Chengxuan hampir berteriak. Karena kamu ingin mendengarnya, mengapa aku tidak mengatakannya lagi? Tan Yun berkata sambil mencibir, aku bilang kamu bajingan tua, ucap Tan Yun. Oke, bagus sekali, ucap Han Chengxuan melambaikan tangan kanannya, dan segera, Zuli yang agung, seperti kain kafan langit, menyelimuti seluruh Gunung Kunsen. Alasan mengapa Han Chengxuan mengatur penghalang adalah untuk melompati tembok dan membunuh Tan Yun, dan Tan Yun tidak bisa meminta ini. Tan Yun berpura-pura puas, Han Chengxuan, aku sudah lama tidak menyukaimu. Kamu dan keponakan sialanmu berada dalam masalah, mengambil kekayaan sekte sebagai milikmu, dan kamu bertanggung jawab atas aula harta karun, terlebih lagi. Anda menjaga diri sendiri dan mencuri, semua bukti Anda ada di tangan saya. Saya akan pergi menemui Master Sekte, mengungkap kejahatan Anda, dan kemudian mengumumkannya, dan memberikan Dongzu Shenzong saya masa depan yang cerah, dan mengingat seperti Anda akan mati, ucap Tan Yun. Tan Yun naik ke udara, seolah-olah dia terbang keluar dari penghalang dan pergi untuk melaporkan Han Chengxuan. Cheng Kun, apakah kamu pikir kamu masih bisa meninggalkan Gunung Kunsen hidup-hidup? Han Chengxuan menunjukkan keganasannya, jika kamu ingin melaporkanku, kamu sedang bermimpi. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, wilayahmu telah jatuh dari alam Dewa Tao ke alam Tao tingkat 9, dan rambutnya juga putih, tetapi keraguan ini tidak penting. Yang penting adalah aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan malam ini di Gunung Kunsen, ucap Han Chengxuan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.